Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk yang sudah hadir pada malam hari ini. Kelompok berapa ya? 6, kelompok 7 mau presentasikan untuk tugas mata kuliah biokimia. Yang pertama dengan saya sendiri Adityo Purnomo. Yang kedua itu Haikal Fauzi, tolong on cam. Sudah on cam kok. Yang ketiga itu Putri Suryani, sama yang keempat Naila Purwita. Untuk Haikal itu sebagai presentator, untuk Putri Suryani untuk sebagai penggeser slide, untuk Naila itu sebagai notulens. Oke, saya serahkan kepada Haikal Fauzi. Oke, untuk yang pertama itu kalau kita akan mempresentasikan tentang metabolisme protein. Boleh di slide, Mbak Putri. Yang pertama itu ada anggota kelompok, ada Aditya Purnomo sebagai ketua, Putri Suryani sebagai penggeser, ada saya sendiri Haikal sebagai MC, dan Naila Purwita sebagai penulis. Lanjutnya. Nah, topik ini pada pendahuluan, penguraian protein dalam tubuh, asam amino dalam darah, dan reaksi metabolisme AA, serta tata pustaka. Selanjutnya. Ada pendahuluan biokimia berasal dari kata Yunani bios, artinya kehidupan, yang tujuannya untuk mempelajari biokimia secara umum untuk mendeskripsikan struktur umum organisme fungsi zat hidup pada tingkat molekul yang terkait. Selanjutnya, protein. Kata protein berasal dari kata Yunani, berarti protein yang berarti barisan pertama atau protein adalah polimer yang tersusun dalam asam amino dan komponen penting atau komponen utama sel hewan dan manusia. Selanjutnya, struktur protein. Struktur protein bervariasi dalam hal ukuran dan puluhan hingga ribuan residu. Protein diklasifikasikan sebagai ukuran fisik mereka sebagai nanopartikel 1-100 nm. Protein dapat mengalami perubahan struktur variabel dan menjalankan fungsi biologis hewan yang memakan tumbuhan. Penguraian protein dalam tubuh. Yang pertama ada protein dalam rongga mulut dan kerongkongan, yang kedua ada protein dalam lambung, yang ketiga ada protein dalam usus halus, yang keempat ada usus dalam usus besar dan anus. Protein dalam sistem pencernaan mengikut sertakan seluruh anggota pencernaan dan juga bekerja dari beberapa enzim sesuai dengan serangkaian proses yang berlangsung dalam sistem pencernaan. Selanjutnya, yang pertama itu dari rongga mulut dan kerongkongan yang melibatkan anggota pemroses makanan secara mekanik, yaitu gigi berfungsi sebagai penghalus, saliva sebagai pelembus rongga mulut. Yang ketiga ada lidah akan mendorong bronkus makanan memasuki kerongkongan. Proses ini protein tidak akan belum diproses karena dalam saliva tidak mengandung enzim protese yang dapat merembak protein. Yang selanjutnya itu protein dalam lambung. Nah, enzim yang pada lambung itu enzim pepsin yang berasal dari getah lambung. Enzim terbentuk jika asam lambung HCl bertemu dengan protein. HCl akan mengaktifasi pepsinogen menjadi pepsin. Uraian rangkaian protein secara biokimia akan menstimulasi pepsin semula pasif menjadi aktif. Pepsin akan memproses semua pencernaan protein. Pepsin akan memecah protein menjadi gugus molekul dan lebih sederhana, yaitu pepton dan peptosa. Setelah dipecah keduanya ini akan masih berupa polipeptida yang belum bisa diabsorpsi oleh usus halus. Selanjutnya, bisa di sana. Pencernaan protein dalam usus halus. Polipeptida yang dihasilkan bercampur dengan enzim protase atau epipsin dalam usus halus berasal dari pankreas. Protase mengandung beberapa prekursor antara lain prokarbosipeptida, kimotripsinogen, tripsinogen, proelatase, dan kolagenase. Masing-masing prekursor berhasil menghidrolisis polipeptida menjadi enzim asam amino yang berbeda. Tripsin dan kimotripsin memecah molekul protein menjadi polipeptida kecil. Protease dikonversi menjadi etalase yang mendigesti serat elastis dan daging.
Setelah protein berhasil diurai menjadi asam amino, selanjutnya zat khusus terdapat proses penyerapan akan menyerap asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan protein untuk dikirimkan melalui aliran darah ke seluruh sel tubuh. Selanjutnya, pecahan protein dalam usus besar dan anus. Dalam proses ini asam amino yang dihasilkan dalam proses pencernaan protein sebelumnya menghasilkan asam amino dengan jumlah yang berlebih, maka sisa yang tidak terserap oleh zat khusus akan dirombak menjadi senyawa seperti amoniak NH3 dan amonium NH4OH. Residu makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh seperti selulosa, sisa bedu, dan sisa cairan akan masuk ke dalam usus besar. Eptel usus aktif akan menyerap. Penguraian protein dalam tubuh itu ada urea amonia, NH senyawa itu sedang dikeluarkan di ginjal. Itu yang pertama itu dari dihancurkan air enzim melarutkan makanan, feed, molekul protein dipecah menjadi enzim, dan selanjutnya mungkin bisa dilanjut. Asam amino dalam darah yang pertama itu jumlah AA dan jumlah darah tergantung dari jumlah yang bisa diterima dalam jumlah yang digunakan. Pada proses pencernaan protein, asam amino melalui proses hidrolisis oleh enzim-enzim. Setelah protein diubah menjadi AA, maka dengan proses absorpsi melalui dinding usus, AA tersebut akan sampai ke pembuluh darah. Keadaan berpuasa konstan AA dan darah 3,5 sampai 5 mg per 100 ml. Setelah makanan sumber protein naik jadi 5 sampai 10 mg atau 100 mili. Setelah 4 sampai 6 jam konsentrasi AA akan turun kembali. Reaksi metabolisme asam amino. Asam amino dapat diperoleh dari protein yang kita makan atau dari hasil degradasi protein dari protein tubuh kita. Degradasi ini merupakan proses kontinu karena protein dalam tubuh secara terus-menerus diganti. Protein turnover. Asam amino juga menyediakan kebutuhan nitrogen untuk yang pertama itu ada struktur basa nitrogen DNA dan RA, yang kedua ada heme dan struktur lain serupa mioglobin, hemoglobin, sitokrom, enzim, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada asetilkolin dan neurotransmitter lainnya. Yang keempat itu ada homofosfolipid. Selanjutnya itu ada jalur metabolik atau dari asam amino. Jalur metabolik utama dari asam amino terdiri atas produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein diet, serta sintesis asam amino dari hati. Yang kedua, pengambilan nitrogen dari asam amino. Yang ketiga, katabolisme asam amino menjadi energi melalui proses siklus asam, serta siklus urea sebagai proses pengelolaan hasil samping pemecahan asam amino. Yang keempat ada sintesis protein dari asam-asam amino. Yang selanjutnya ada katabolisme asam amino. Ada dua tahap pelepasan gugus asam amino. Yang pertama itu transminasi dan yang kedua deaminasi oksidatif. Yang pertama itu enzim aminotransferase memindahkan amin kepada adenulat menghasilkan glutamat atau kepada oksaloacetat menghasilkan asparat. Yang selanjutnya itu ada determin oksidatif, pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Itu ada contoh-contohnya ya. Ini bisa dilanjut. Selanjutnya ada katabolisme asam amino. Ringkasannya aja kali ya, sinematik mengereaksi transfer dan degradasi oksidatif. Setelah mengalami pelepasan gugus asam amino dapat memasuki siklus asam sitrat melalui jalur yang beraneka ragam. Terus yang selanjutnya itu ada tempat-tempat masuknya asam amino ke dalam siklus asam sitrat untuk produksi energi. Setelah mengalami pelepasan gugus amin, asam amino dapat memasuki siklus asam sitrat melalui jalur yang beraneka ragam. Mungkin bisa di selanjutnya.
Sintesis asam amino. Semua jaringan yang memiliki kemampuan untuk mensintesis asam amino non-esensial melakukan reproduksi asam amino serta mengubah rangka karbon non-asam amino menjadi asam amino dan turutan lainnya yang mengandung nitrogen. Tetapi hati merupakan tempat utama metabolisme nitrogen dalam kondisi surplus diet. Nitrogen, toksin, protein dari asam amino dikeluarkan melalui transminasi, determinasi, dan pembentukan urea. Selanjutnya, sintesis asam amino. Dari 20 jenis asam amino, ada yang tidak dapat disintesis oleh tubuh kita. Harus ada di dalam makanan yang kita makan. Asam amino dinamakan asam amino esensial. Asam amino non esensial itu alanin, asparagil, aspartate, sitasein, glutamate, glutamin, silasin, prolin, serin, trosin. Asam amino agrin, histidin, isolatin, leucin, lysine, methylonin. Esensial penyalainin, treoninin, triptofan. Selanjutnya, sintesis glutamat dan asparat. Glutamat dan asparat disintesis dari asam alketon menjadi reaksi transminasi sederhana katalisator. Reaksi ini enzim glutamat degradasinya dan selanjutnya oleh asparat aminotransferase AST. Asparat juga diturunkan dari asparagus dengan bantuan asparagus penting glutamat untuk reaksi transminasi. Selanjutnya ada biosintesis alanin. Alanin dipindah ke sirkulasi oleh berbagai jaringan, tetapi umumnya oleh otot. Alanin dibentuk pirufat. Hati mengakumulasi alanin plasma, meningkatkan produksi urea. Terus gimana rangka karbon didaur ulang oleh mayoritas nitrogen dialimir. Ada 2 jalur utama untuk memproduksi alanin otot, yaitu yang pertama secara langsung melalui degradasi protein, yang kedua melalui transferasi pirufat dengan bantuan enzim alanin transferase ALT, dikenal sebagai serum glutamat pirase. Oke, selanjutnya ada daftar pustakanya. Terus lanjut. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan ke ketua. Langsung aja kita ke sesi tanya jawab, berhubung waktu tinggal 15 menit kurang. Mungkin dari kelompok 8 atau 9. Udah boleh nanya, Mas? Boleh. Sebutin nama sama NIM-nya ya. Nama Muhammad Reval dari Tacanya Alpo dari kelompok 8 dengan NIM 229. Jadi pertanyaanku kan sini, tadi kan sempat menyinggung glutamat kan. Nah, jadi kira-kira itu peran glutamat itu dalam transaminasi asam amino itu gimana? Mungkin dari kelompok yang lain ada yang mau nanya lagi? Apa langsung dijawab dulu aja nih? Mungkin dijawab aja dulu, Dit. Saya jawab. Tadi peran glutamat dalam transminasi asam amino ya? Mas. Glutamat berperan sebagai reseptor gugus amino dalam reaksi transminasi, di mana gugus amino
Mas, cukup. Oke, oke. Terima kasih. Oke, mungkin dari kelompok yang lain. Izin bertanya, Mas. Izin bertanya. Izin bertanya. Di mana Nama sama nim dulu. nama saya Muhammad Ishaq, biasa dipanggil Isa, asal dari Kota Banjar. NIM-nya D1A 023 094. Di mana penguraian protein dimulai dalam tubuh manusia. Mungkin cukup. Oh iya, kelompok 9. Terima kasih Syah atas pertanyaannya. Mungkin dari Mas Haikal mau menjawab. Dari Mas Tio aja yang jawab. Untuk penguraian protein itu dimulai dari lambung, di mana enzim benzin yang diaktifkan oleh asam lambung HCl mulai memecah ikatan peptida dalam protein. Untuk Mas Isa cukup sangat menjelaskan sekali. Terima kasih banyak kepada Mas Adit telah menjelaskan. Saya sudah paham sekarang. Terima kasih. Izin menambahkan ya, buat yang jadi itu yang disebutkan Mas Adit benar banget ya. Soalnya yang pada bagian yang pertama itu penguraian protein dalam ruang mulut dan kerongkongan itu masih belum sempurna, atau bisa dibilang itu belum dimulai, dan dimulainya itu mulai dari lambung gitu. Oh ya, terima kasih kepada Mas Haikal telah menambahkan. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Oke. Untuk selanjutnya tinggal Mas Adit menutup. Oke, dari kelompok kita untuk presentasinya sudah selesai ya. Terima kasih yang telah hadir dalam presentasi malam ini. Dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.